Sementara itu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang kepercayaan Patih Anggajaya di dalam hutan Sindur, pasukan Adipati Suradwilaga memang sudah berada 2 hari 2 malam di hutan itu. Tapi di luar pengetahuan orang-orang Patih Anggajaya, para cantrik dari padepokan Prabu Guru Dharma Siksa juga telah berada di hutan Sindur, bersembunyi di tempat-tempat yang telah ditentukan guna dapat dengan mudah menyergap kedatangan pasukan Patih Anggajaya. Apakah Adipati Suralilaga dapat dipercaya? Berkata Jaya Katuang kepada Prabu Guru Dharma Siksa di tempat persembunyiannya. Aku mengenalnya sebagai seorang prajurit yang sangat setia, berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh keyakinan. Semoga semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan, berkata Pangeran Jayanegara. Kita serahkan semuanya kepada ketentuan pemilik segala ketentuan dan ketetapan ini, Gusti yang Maha Agung. Banyak hal yang bisa saja terjadi di luar kehendak kita, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sementara itu di saat yang sama terlihat suasana penuh kegembiraan di rumah kediaman Patih Anggajaya. Raja tua Prabu Guru Dharma Siksa kalah 1 langkah dengan kita. Mereka tidak pernah menghitung kekuatan pasukan dari kerajaan Rakata, berkata Patih Anggajaya dengan penuh kegembiraan hati. Namun Patih Anggajaya dan ketiga orang kepercayaannya itu sama sekali tidak mengetahui bahwa semua pembicaraan mereka telah didengar oleh seseorang di balik pintu peringgitan. Di balik pintu peringgitan terlihat seorang wanita tengah mendengarkan pembicaraan mereka, yang tidak lain adalah Nyi Dewi Kasuari. Celakalah keluarga istana bila saja semua rencana suamiku benar-benar menjadi sebuah kenyataan, berkata Nyi Dewi Kasuari merasa terkejut mendengar semua rencana suaminya itu, Patih Anggajaya. Sayangnya, aku tidak tahu kepada siapa berita ini harus aku sampaikan, berkata Nyi Dewi Kasuari merasa ragu dan bimbang, tidak tahu kepada siapa berita itu akan disampaikan. Aku juga tidak tahu apakah perbuatanku itu adalah sebuah pengkhianatan kepada seorang suami, berkata kembali Nyi Dewi Kasuari dalam hati menjadi bertambah ragu. Ketika hari sudah menjadi begitu larut malam, Nyi Dewi Kasuari sudah tidak tahan lagi menahan rasa kantuknya. Namun kebimbangan hatinya masih saja terbawa di peraduannya. Keraguan antara rasa kasihan melihat kehancuran keluarga istana dan kesetiaan bakti seorang istri atas suaminya. Akhirnya wanita yang masih berparas cantik jelita di usia yang sudah mendekati setengah abad itu terlihat sudah terlelap tidur, tidak kuat menahan rasa kantuknya. Bersama suasana di luar yang semakin menjadi dingin akibat telah turun hujan begitu lebat mengguyur hampir merata di bumi kota Raja Kawali. Ketika Nyi Kasuari terbangun di pagi harinya, tidak dilihat suaminya bersama di peraduannya. Apakah bibi melihat suamiku telah keluar meninggalkan rumah ini? Bertanya Nyi Dewi Kasuari kepada seorang pelayan tua di rumahnya. Tuan Patih memang tidak tidur di rumah ini, tapi malam bibi lihat sendiri, tapi telah keluar bersama 3 tamunya, berkata pelayan tua itu kepada Nyi Dewi Kasuari. Di saat masih turun hujan, bertanya kembali Nyi Dewi Kasuari. Terlihat pelayan tua itu tidak berkata apapun, hanya sedikit perlahan menganggukkan kepalanya. Diam-diam hatinya ikut teriris pilu melihat suasana kehidupan rumah tangga anak asuhnya itu yang sudah disayangi seperti putrinya sendiri.
Sayu wajah Nyi Dewi Kasuari terduduk lesu, memandang tempat kosong lantai pendopo dari arah duduknya di ruang pringgitan. Yang ada dalam bayangan Nyi Dewi Kasuari saat itu adalah bahwa suaminya pasti masih tertidur pulas di samping seorang wanita lain. Tiba-tiba saja terlihat sebuah perubahan di wajah Nyi Dewi Kasuari yang dipenuhi rasa kebencian yang sangat. "Bibi, kemarilah," berkata Dewi Kasuari memanggil pelayan tua yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Pagi itu suasana di jalan Kota Raja Kawali sudah cukup ramai. Beberapa wanita terlihat tengah berjalan dengan bakul di atas kepala mereka, mungkin akan berangkat menuju pasar di tengah kota raja. Suasana di jalan Kota Raja Kawali di pagi itu menjadi terlihat seperti tercekam manakala dua penunggang kuda melarikan kudanya sambil membawa dua buah bendera kebesaran. Salah satunya adalah sebuah bendera hijau bergambar kepala harimau putih. Melihat sebuah bendera bergambar kepala harimau putih yang dibawa oleh seorang prajurit berkuda itu telah membuat semua orang di jalan Kota Raja Kawali itu segera menepi. Serentak tanpa perintah apapun, semua orang di tepi jalan Kota Raja Kawali itu langsung menyisihkan barang apapun yang mereka bawa dan langsung bersujud di jalan tanah itu. Manakala sebuah pasukan berkuda terlihat seperti berpacu menyusuri jalan Kota Raja Kawali di pagi itu. Semua orang di atas jalan Kota Raja Kawali itu sudah terbiasa dan tahu betul bahwa di antara sekitar 25 pasukan berkuda itu adalah Raja Raga Suci yang akan lewat menuju gerbang batas kota sebelah selatan Kota Raja Kawali. Terlihat seorang wanita tua ikut bersujud dengan penuh hikmat di tepi jalan Kota Raja Kawali. Dan ketika deru suara langkah kaki kuda telah menghilang menjauh, barulah wanita tua berdiri kembali. Perlahan wanita tua itu melangkahkan kakinya, nampaknya ke arah istana Kawali. Nampaknya wanita tua itu seperti tidak asing lagi masuk melewati gerbang pintu istana, mendekati seorang prajurit penjaga yang sedang bertugas di hari itu. "Bibi Ijah, biasanya kamu datang bersama junjunganmu," berkata seorang prajurit penjaga memanggil namanya seperti sudah saling mengenal. "Hari ini aku ditugaskan oleh junjunganku untuk mengantar sebuah bingkisan kepada Tuan Putri Diah Rarawulan," berkata wanita itu yang ternyata adalah pelayan tua di rumah kediaman Patih Anggajaya. "Aku akan masuk menemui Tuan Putri. Semoga Tuan Putri berkenan menerima kamu," berkata prajurit penjaga itu kepada Bibi Ijah. "Terima kasih Tuan prajurit, aku akan menanti di sini," berkata Bibi Ijah langsung masuk ke dalam ruang tunggu di pintu penjagaan itu. Terlihat prajurit penjaga itu telah melangkah dan menghilang di jalan lorong istana. Tidak lama berselang, prajurit penjaga itu telah datang kembali. "Tuan Putri telah berkenan menemuimu di pesanggerahan keputrian," berkata prajurit penjaga itu kepada Bibi Ijah. "Terima kasih, tidak perlu diantar, aku sudah tahu arah pesanggerahan keputrian," berkata Bibi Ijah dengan wajah gembira mendapat perkenan dari Tuan Putri. "Celaka," berkata Diah Rarawulan penuh rasa mencekam manakala mendengar sebuah berita yang disampaikan oleh Bibi Ijah sebagaimana yang didengar oleh Nyi Dewi Kasuari. "Ayahanda pagi tadi sudah berangkat ke hutan Sindur," berkata kembali Diah Rarawulan masih dengan wajah penuh rasa khawatir yang sangat. "Tugas hamba hanya menyampaikan berita ini dari Nyi Mas Dewi Kasuari," berkata Bibi Ijah sambil pamit diri. "Katakan rasa terima kasih kami kepada junjunganmu," berkata Diah Rarawulan mengantar Bibi Ijah menuruni pendopo tempat tinggalnya. Ketika Bibi Ijah sudah tidak terlihat lagi,
Tanpa menunggu waktu lagi, segera dia Harawulan menemui Pangeran Citraganda. Dengan napas masih tersengal, terlihat dia Harawulan mendatangi Pangeran Citraganda yang tengah berlatih di sanggar tertutup asrama. "Tenangkan dirimu, wahai adikku yang jelita. Kulihat kamu seperti tengah dikejar hantu," berkata Pangeran Citraganda ketika dia Harawulan datang menemuinya. "Celaka," berkata Pangeran Citraganda manakala mendengar langsung sebuah berita rencana Patih Anggajaya dari dia Harawulan. "Ibunda harus mengetahui berita ini. Mungkin punya sebuah pemikiran yang baik," berkata Pangeran Citraganda kepada dia Harawulan. "Celaka, begitu busuk hati Patih Anggajaya," berkata sang permaisuri Ratu Dara Puspa manakala telah mendengar penuturan tentang sebuah niat jahat Patih Anggajaya. "Patih Anggajaya akan membawa seluruh pasukan prajurit Kawali ke hutan Sindur agar memudahkan prajurit kota Raja Rakata masuk menguasai istana ini. Adakah ibunda dapat mencegahnya?" bertanya Pangeran Citraganda penuh harap kepada ibundanya, sang permaisuri Ratu Dara Puspa. "Sayangnya, para prajurit Kawali pasti akan banyak mendengar perintah Patih Anggajaya ketimbang mendengar perkataanku," berkata Ratu Dara Puspa duduk lesu penuh kekhawatiran. Melihat sikap ibunda Ratu membuat Pangeran Citraganda dan dia Harawulan seperti patah semangat. Semula diharapkan bahwa ibunda Ratu dapat memberikan sebuah jalan keluar dari permasalahan yang akan mereka hadapi. "Aku punya sebuah usul. Mudah-mudahan ibunda menyetujui usulku ini," berkata Pangeran Citraganda sepertinya mendapat sebuah akal dan cara baru. "Katakan, mungkin ibunda dapat menerima usulmu itu," berkata ibunda Ratu Dara Puspa kepada Pangeran Citraganda. "Kita buat sebuah keonaran di istana ini agar prajurit Kawali tertunda untuk dibawa keluar oleh Patih Anggajaya," berkata Pangeran Citraganda menyampaikan sebuah usulnya. "Siapa menurutmu yang bisa melakukan perbuatan keonaran semu di istana ini?" bertanya Ratu Dara Puspa kepada putranya itu. "Mahesa Muksa, dialah yang mungkin mampu melakukannya," berkata Pangeran Citraganda dengan penuh keyakinan. "Mahesa Muksa, penjahat wanita itu," berkata Ratu Dara Puspa dengan wajah kurang senang. "Kakang Mahesa Muksa bukan seperti yang orang sepersangkakan atasnya," berkata dia Harawulan mencoba meluruskan pandangan ibundanya. "Kamu masih saja membelanya. Apakah tidak ada pilihan lain di hatimu selain anak muda itu? Ingatlah bahwa kamu adalah putri seorang raja. Eyang buyutmu juga para raja. Aku dan semua saudaraku, para putri Melayu adalah para istri raja," berkata Ratu Dara Puspa. "Waktu dan zaman telah berbeda, wahai ibundaku. Aku bukan seorang putri raja yang duduk di atas panggung pelagan menunggu seorang kesatria unggulan. Waktu dan zaman sudah berbeda, wahai ibundaku. Untukku seorang gadis bukan lagi sebuah bahan pilihan, tapi sebuah hati yang punya martabat untuk menentukan siapa pilihan hatinya," berkata dia Harawulan dengan wajah penuh berlinang air mata, tidak mampu lagi membendung perasaan hatinya yang terluka. "Benar, Mahesa Muksa bukan sebagaimana persangkaan orang," berkata Pangeran Citraganda sambil bercerita sebuah kejadian yang sebenarnya di kediaman Patih Anggajaya beberapa hari yang telah lewat. "Saat ini aku memang tidak punya pilihan apapun. Kuserahkan segala urusan ini kepadamu," berkata Ratu Dara Puspa yang sudah mulai melemah, sudah dapat menerima penjelasan Pangeran Citraganda tentang Mahesa Muksa. "Hamba berdua mohon pamit diri. Mohon doa restu dari ibunda," berkata Pangeran Citraganda sambil mengambil tangan adiknya dia Harawulan keluar dari kamar pribadi ibundanya. Ratu Dara Puspa terlihat masih berdiam dan melihat punggung kedua putra dan putrinya yang menghilang di balik pintu kamarnya.
apakah aku telah memaksakan kehendak kepada putriku sendiri? Berkata Ratu Dara Puspa dalam hati, menimbang-nimbang perasaan hatinya sendiri. Apa kata orang bila putriku berjodoh dengan anak muda itu, seorang biasa dan telah tercoreng sebagai seorang penjahat wanita? Berkata kembali Ratu Dara Puspa, seperti berusaha mendustai kelemahan sisi hatinya yang menerima perkataan dari kehendak putrinya sendiri. Salahkah bila aku berusaha mempertahankan kebesaran nama keturunan sendiri? Berkata kembali Ratu Dara Puspa dalam hati. Sementara itu Pangeran Citraganda dan Diah Rawulan telah sampai di jalan simpang antara arah menuju pesanggeran keputrian dan jalan menuju arah bangsal tahanan di Istana Kawali.